Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman seminar, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik semua. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai bab 2, baik yang pola perancangan, penciptaan maupun yang pengkajian. Kita mulai dari di bab 2 ya. Di bab 2 ada poin A, objek penelitian, poin B, konsep dasar perancangan, dan poin C, perancangan media, D-nya hasil perancangan ya. Jadi buat bab 2 pola penciptaan ada 4 poin ya. Kita mulai dari A-nya dulu nih. A-nya adalah objek penelitian. Ini isinya mengenai definisi sejarah objek yang kita ambil. Jadi kalau misalnya kamu ngambil objeknya adalah nelayan tradisional gitu ya. Definisi nelayan tradisional apa? Terus apa kegiatannya? Hasilnya itu akan kemana? Proses proses hasil kerjanya dikemanain gitu. Jadi hal-hal yang terkait sama objek. Kemudian data wawancara juga masuk sini. Jadi kalau kamu wawancara misalnya tadi ya, kalau objeknya adalah nelayan tradisional, berarti kan kamu wawancaranya kalau nggak ke nelayannya koperasi deket situ, koperasi KUD gitu, deket di mana situ, atau misalnya Kementerian Perikanan wilayah situ, nah kamu wawancara. Kemudian ada juga penjelasan objek, dilengkapi foto, ya kalau ada foto, data visual dan lain-lain. Jadi ini pokoknya tentang objek yang kamu teliti. Konsep dasar perancangan, nih poin B. Poin B ini adalah analisis halayak, konsep media, konsep desain komunikasi visual, dan teori-teori pendukung. Jadi kalau misalnya kamu ambil film dokumenter gitu ya. Nah, teori tentang film itu apa? Misalnya film dokumenter definisinya apa? Terus prosesnya kayak gimana? Konsep media di sini ya. Analisis halayak, nanti kamu bahas tentang segmentasi. Ini yang tadi saya bilang konsep media nih ya. Termasuk nanti ada deskripsinya ya. Ini udah kelihatan di sini. Syarat minimalnya kan udah tahu, film dokumenter berapa menit, kalau film animasi berapa menit ya, ini 8 menit. Oke, ini definisinya nanti bisa dibaca. Konsep desain komunikasi visual, jadi desain komunikasi visual definisinya apa, konsepnya seperti apa. Misalnya kan kalau ada elemen desain, kalau kamu ngerancang film berarti konsep DKV yang terkait dengan film. Dalam merancang film itu ada elemen-elemen apa aja. Misalnya kalau kamu pakai teorinya narasi film dari Bordwell gitu misalnya, itu konsep film itu ada dua, ada narasi, ada teknis. Kalau narasi dilihat dari cerita, karakter, kalau teknis pengambilan gambar. Nah, yang kayak gitu-gitu dibahas di sini. Tadi juga ya definisi film. Produksi film itu dibagi 3, praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Itu kalau film. Kalau infografis juga beda lagi kan. Kalau ada infografis dinamis, statis, elemennya apa aja. Nah, itu masuk ke sini. C itu perancangan media. Ya. Dilengkapi dengan teori pendukung dan berkaitan dengan kegunaan dari proses tersebut. Nah, misalnya kayak storyboard. Apa sih definisinya storyboard? Ada proses editing. Ini juga kan ada definisi-definisinya. Itu dicantumin. Ini udah ya. Baru setelah konsep-konsep tersebut kamu buat, kita masuk pada hasil perancangan. Oke, di perancangan media ini kan ada storyboard. Nah, kalau film dokumenter ya, ada storyboard. Nah, storyboard yang dibuat di perancangan media ini beda dengan hasil perancangan. Kalau di perancangan, storyboardnya bentuknya masih sketch.
termasuk juga infografis ya. Ini bentuknya masih sketch, namanya aja masih proses perancangan. Tapi kalau udah di hasil, nah ini udah bentuknya adalah potongan-potongan dari gambar, screenshot gambar atau screenshot hasil yang udah jadi. Itu tuh bedanya. Jadi nanti diulang lagi di sini ada storyboard, tapi storyboardnya udah bentuk gambar yang udah jadi. Aspek yang harus dijelaskan dalam tahap ini adalah spesifikasi teknis media, material, cetak, kalau misalnya dia buku ya. Terus hasil gambar perancangan, ini lebih detail ke situ ya, durasinya berapa. Terus memakai, kalau misalnya ada tipografi yang dipakainya apa, warnanya apa. Hasil perancangan media ya. Ada bagian awal, bagian isi, bagian penutup. Ya pokoknya apa yang udah kamu kerjain berarti harus dicantumin atau dijelaskan di bagian 2D. Nah, media pendukung harus ada 3 minimal. Dibedakan juga konsep perancangan, spesifikasi media, penempatan dan distribusi. Nah, oke. Nah ini kalau lihat buat display ya, presentasi karya. Nah terakhir penutup, simpulan dan saran. Nah itu bagian dari bab 2 pola penciptaan. Sekarang kita masuk bab 2 pola pengkajian. Nih kalau lihat dari judulnya aja beda ya, makna tokoh punakawan sebagai penyampai kebenaran. Kalau ngomongin makna tokoh berarti metodenya yang digunakan adalah pemaknaan. Pemaknaan bisa pakai teorinya semiotika atau mungkin mau pakai analisis wacana juga boleh. Terserah ya. Ini jadi judulnya aja udah kelihatan bahwa ini beda ya pengkajian. Nah, sekarang kita nggak mau ngomongin itu, tapi kita mau ngomongin bab 2-nya. Di bab 2-nya ada waktu dan tempat penelitian. Ini agak berbeda dengan pola perancangan atau penciptaan ya, karena kalau waktu dan penelitian pola penciptaan adanya di bab 1, sementara di bab 2 pola pengkajian ini adanya di bagian A ya. Oke, terus jenis pendekatan. Kenapa pakai pendekatan? Ya karena kan beda tuh, dia ada landasan teorinya, ada pendekatan-pendekatannya. Untuk mengetahui makna sebuah karya itu ada pendekatannya. Jadi pendekatan apa yang digunakan ini dijelasin di sini. Apakah menggunakan estetika, apakah menggunakan semiotika, atau yang lain-lain. Kalau misalnya menggunakan semiotika, ada yang pakai Peirce, Saussure, atau Barthes, gitu. Ya. Dan lain-lain yang tadi saya bilang, kamu mau metode kritis atau metode wacana atau metode yang lain. Teori wacana atau yang lain, nah ini sini bisa di sini. Terserah pendekatannya apa. Kalau misalnya kamu mau lihat analisis film, pakai teorinya Boardwell, mise en scene bisa juga di sini. Berarti ya bagian 3. Jadi tergantung judulnya. Nah, udah kan pendekatan udah. C, teknik pengumpulan data, studi pustaka, observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data digunakan tergantung objek yang dipilih. Ada dokumen dan menyesuaikan ya. Nanti tergantung itu. Nah, itu bab 2-nya. Bab 3 kita belum ya, bab 3 pembahasan. Oke. Jadi bab 2 yang pengkajian tuh sebetulnya bukannya lebih gampang juga ya. Lebih susah kalau belum ketemu pendekatannya. Jadi harusnya pendekatannya ketemu dulu, baru kita bisa menjabarkan dan bisa analisis. Kalau belum ketemu pendekatan nggak bisa analisisnya ya. Gitu. Jadi sebetulnya ini dulu yang dikuatkan buat metode pola pengkajian. Begitu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan kita diskusi ya di grup. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.